Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Jonathan Gule, NPM 2413045039. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Musik angkatan 2024 Universitas Lampung. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu hakikat dan fungsi sastra. Yang dimana ini adalah mata kuliah Sastra Lisan Lampung yang diampu oleh Pak Rizal Barnawi, SSN MSN. Nah, pada materi pertama ini membahas tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan sastra dan kenapa sastra itu penting dalam kehidupan manusia. Kalau dijelaskan secara sederhana, sastra adalah karya seni yang menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan ide, perasaan, pengalaman, dan pandangan hidup seseorang. Tapi, sastra ini juga bukan sekedar tulisan biasa. Di dalamnya ada unsur keindahan, kreativitas, dan makna yang lebih dalam. Nah, ketika seseorang menulis puisi, cerpen, atau novel, sebenarnya ia sedang menuangkan isi pikirannya, perasaannya, bahkan keresahan terhadap kehidupan. Itulah kenapa sastra sering disebut sebagai cerminan kehidupan. Banyak karya sastra yang menceritakan tentang perjuangan hidup, kemiskinan, cinta, persahabatan, konflik keluarga, sampai persoalan sosial dan agama. Meskipun kadang ceritanya terlihat seperti khayalan, tetap saja ada kaitannya dengan kenyataan yang ada di sekitar kita. Sastra juga tidak bisa dilepaskan dari unsur imajinasi. Seorang pengarang bebas berkreasi menciptakan tokoh, alur cerita, dan suasana. Tapi di balik itu semua, biasanya tetap ada pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pesan ini bisa berupa nasihat, kritik sosial, atau ajakan untuk berpikir lebih dalam tentang suatu masalah. Nah, selain pengertian yang saya sampaikan tadi, materi ini juga menjelaskan tentang fungsi sastra. Fungsi yang pertama adalah sebagai hiburan. Nah, banyak orang membaca novel atau mendengarkan cerita rakyat untuk mengisi waktu luang dan mencari kesenangan. Tanpa disadari, saat menikmati cerita, kita ikut merasakan emosi tokohnya. Misalnya, kita ikut sedih, senang, atau tegang. Nah, pada fungsi yang kedua adalah sebagai sarana pendidikan. Dalam karya sastra yang sering terdapat nilai-nilai kehidupan, seperti misalnya tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, atau menghargai orang lain. Lewat cerita, ada pesan moral biasanya lebih mudah diterima karena tidak terasa seperti digurui. Fungsi berikutnya adalah fungsi estetis atau keindahan. Sastra memiliki daya tarik karena cara penyampaiannya yang bisa kita katakan indah. Pilihan kata, gaya bahasa, rima, dan irama membuat karya sastra terasa berbeda dengan tulisan biasa. Dalam puisi, misalnya, ada keindahan kata yang sangat diperhatikan sehingga mampu menyentuh perasaan pembaca. Selain itu, sastra juga memiliki fungsi moral dan religius. Banyak karya yang mengangkat nilai-nilai agama dan etika. Melalui cerita atau puisi, pembaca diajak untuk merenungkan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan dirinya sendiri. Materi ini juga membahas tentang sastra lama. Sastra lama berkembang pada masa ketika masyarakat belum banyak mengenal tulisan. Karya-karya tersebut biasanya disampaikan secara lisan dan diwariskan secara turun-temurun. Karena diwariskan dari mulut ke mulut, pengarangnya sering tidak diketahui atau disebut anonim. Sastra lama juga memiliki aturan tertentu, misalnya dalam pantun yang terdiri dari 4 baris. Nah, contoh sastra lama adalah pantun, syair, dan gurindam. Karya-karya tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media penyampaian nasihat dan nilai budaya. Jadi bisa disimpulkan bahwa sastra sejak dulu sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang kita masuk pada materi kedua, yaitu sastra lisan dan sastra tulisan. Nah, pada materi kedua membahas tentang dua bentuk sastra. Yang keduanya memiliki cara penyampaian yang berbeda, tetapi sama-sama penting dalam perkembangan kebudayaan. Sastra lisan adalah karya sastra yang disampaikan secara langsung dari mulut ke mulut. Pada zaman dahulu, sebelum masyarakat mengenal tulisan, orang-orang menyampaikan cerita secara lisan. Orang tua menceritakan dongeng kepada anak-anaknya, atau tokoh adat menyampaikan legenda dan cerita rakyat kepada masyarakat. Dari sinilah sastra lisan berkembang. Karena disampaikan secara lisan, biasanya pengarangnya tidak diketahui. Ceritanya bisa berubah-ubah tergantung siapa yang menceritakan dan dalam situasi apa cerita itu disampaikan. Misalnya,
satu cerita rakyat bisa memiliki beberapa versi di daerah yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa sastra lisan bersifat fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi, contoh sastra lisan adalah seperti dongeng, legenda, mite, cerita rakyat, dan mantra. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan penuh imajinasi. Legenda sering menceritakan asal-usul suatu tempat. Mite berkaitan dengan kepercayaan terhadap makhluk gaib atau dewa-dewi. Sedangkan mantra biasanya digunakan dalam kegiatan adat atau kepercayaan tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk pada sastra tulisan. Sastra tulisan adalah karya sastra yang sudah ditulis dan dibukukan. Setelah manusia mengenal tulisan dan percetakan, karya sastra mulai terdokumentasi dengan baik, pengarangnya jelas, dan isinya tidak mudah berubah karena sudah dicatat secara resmi. Contoh sastra tulisan adalah puisi modern, cerpen, novel, dan drama. Karya-karya ini bisa disebarkan lebih luas melalui buku, majalah, atau media digital. Karena terdokumentasi, pembaca di berbagai daerah bisa membaca cerita yang sama tanpa mengalami perubahan isi. Perbedaan utama antara sastra lisan dan sastra tulisan terletak pada penyampaian dan pewarisannya. Sastra lisan diwariskan secara langsung melalui tutur kata dan bisa berubah-ubah. Sedangkan sastra tulisan diwariskan melalui media tulis dan cenderung tetap dalam isinya. Namun, keduanya tetap memiliki peran penting. Sastra lisan menjaga tradisi, identitas budaya suatu masyarakat, serta tulisan membantu menyimpan dan menyebarkan karya agar dinikmati oleh generasi berikutnya. Secara keseluruhan, materi kedua ini mengajarkan bahwa sastra tidak hanya berbentuk tulisan buku, tetapi juga hidup dalam cerita-cerita yang disampaikan secara lisan. Keduanya saling melengkapi dan sama-sama berharga dalam perkembangan kebudayaan manusia.